Dua kata lucu buat fans Manchester United. Iwobi ngegolin. Membayar rasa sakit hati karena kalah di final Piala Afrika. Dua pemain asal Nigeria mencetak gol ke gawang Onana yang udah tersingkir duluan sebenarnya. Enggak, itu cocok logi aja sih. Ya, tapi Cuma apa kabar Pak Tio? baik, enggak sih, nggak baik sih. Nggak baik ya? Akhir pekan berantakan kalau misalkan begitu ngeliatnya ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa ya. Setelah menang terus ya, Kita beruntun tuh kayak di Old kalau Trafford fans kok. MU tuh akhir pekan tuh bisa jadi theme songnya adalah ini apa namanya? Sungguh aku tak bisa sampai kapanpun tak bisa. Batuk. Baru diharapkan Rossi Iya kan? tweet bisa lebih positif ya Anda ya. Gue kemarin Ternyata gak ngecut apa-apa loh, karena gue nonton sambil lagi di gagal luar lagi, kan. Oke. Gitu. Bahkan berbaik hati gitu kan. Gua tuh pengen ngeliat Jerry nge-tweet positif, Yeah. optimistis gitu loh. Kan timnya lagi bagus. Bener. Tio nih Iya yang sebentar juga. lagi. Gue Gitu. kemarin gak nge-tweet aneh-aneh loh. Gue kan Iya, iya, handphone iya. gue pakai nonton Iya, streaming iya, kan masalahnya. Terus gue nonton cuma yaudah lagi rasa Soalnya- FC udah bubar lah ini udah. Soalnya kan kalau Tio tuh bahkan MU menang pun kadang-kadang hati-hati masih kayak Nah, gitu kan. Nah, iya, iya, cuman iya. kan gue bisa memahami, makanya udah gue jelasin tuh kenapa Tio susah buat yakin. Ya emang cara mainnya masih dipertanyakan Iya kan, gitu. loh. Iya, iya, kita akan bahas pertandingannya. Tapi ini selamat juga untuk Rossi karena kembali lagi ya. Ada pandit gondrong di layar kaca Keren, kan. keren, akhirnya keren. katanya. Tapi bagus ya, maksudnya untung tidak ke TV nasional sebenarnya. Oh iya, kalau nggak bisa kayaknya susah ya. Gak bisa. Gak ya, apa-apa sebenarnya. lah. Kemarin lu Masalahnya siaran Liga Jepang kan? Liga Jepang. Gimana Ros akhirnya? Maksudnya lo comeback lagi? Oh, ya gue Ada seneng sih maksudnya. Jet lag. Enggak jet lag. Gue kan sebenarnya kan nanya ke lo berdua juga kan. Ketika apa namanya jadwal gue datang, gue baru memberitahu kalian gitu. Sebenarnya sih dealnya udah beberapa waktu lalu. Cuman ketika jadwal datang, oh udah ini resmi nih gitu. Ya udah baru gue nanya ke kalian lah. Gue udah nggak tahu nih kalau misalnya jadi color commentator tuh gimana gitu. Iya. Apa yang mesti dilakukan? Nah kemudian lu, Jerry, Tio, Aun pada ngasih masukan semua kan. Rana juga ngasih masukan. Ya udah akhirnya ya udah jalan kayak biasa aja dan gue jalan kayak biasa gitu. Dan sebenarnya sih gue lebih seneng karena ngomongin liga yang beda sebenarnya ya di luar Premier League, di luar Serie A, Champions League, Europa League gitu loh yang di luar Eropa. Dan Tim apa kemarin lo? gue Yokohama F Marinos sama Tokyo Verdy. Tokyo Verdy menang Verdy ya? Menang Marinos 2-1. Menang 2-1 Marinos dan itu kan menarik karena Marinos tim raksasa J-League terus yang satu juga baru promosi kan 15 seasons di luar J1 si Tokyo Verdy-nya. Jadi kebetulan gue merhatiin sepak bola Jepang dan dikasih itu gue seneng gitu. Nontonnya bisa, lo akan lu rutin atau? Lo rutin maksudnya? Enggak, lo Rutin akan kan? Lo rutin bakal rutin siarannya? Mudah-mudahan weekend gitu. Oh weekend. Menyenangkan lah, Nanti menyenangkan. lihat di sosmed Rossi. Kita juga nge-post di box to box ya. Ntar Betul. nonton di mana bisa dilihat di situ. Made in box to box kata Aun. Made in Iya, box. jangan lupa ya untuk lihat sosmednya dan jangan lupa juga Tragedi Kanjuruhan ada update soal Pemkot Malang yang bakal bangun monumen Tragedi Kanjuruhan. Ini simbolis ya. Iya. Lagi-lagi gitu ya. Sebenarnya gue tuh cukup ironis gitu kalau misalkan sebuah monumen dibangun dari sebuah tragedi gitu ya. Monumen kan itu kan sebuah pengingat ya sebenarnya kayak misalkan ada apa katakanlah ada peringatan kemerdekaan. Ini ada monumen para pahlawan gitu kan istilahnya seperti itu. Nah, ini monumen tragedi Kanjuruhan itu sebenarnya gue tadi pas ketika baca berita itu kayak maksudnya mau gimana ya Pak? Tapi ini sedikit ironis gitu loh karena jadi monumen untuk mengingat sebuah tragedi gitu. Nah, kalau misalkan itu monumen dibangun untuk mengingat sebuah tragedi, itu kan istilahnya tragedinya tuh sudah closure gitu kan istilahnya kayak gitu ya untuk sebuah monumen ya. Iya. Tapi kalau misalkan tragedinya belum punya closure tuh gimana gitu? Ya, tapi kan Ya kayak Hillsborough, kayak apa Heysel dan Hillsborough ini tuh iya, Hillsborough yang tuh tragedi Munich ya. iya, Hillsborough sama tragedi Munich itu sebenarnya kalau di Anfield kalau pernah ke Anfield tuh ada tuh di sebelah ininya, di sebelah salah satu gate-nya gitu nama-namanya sama ada obornya. Itu obor menyala terus gitu dan itu bukan monumen. Neraka. Itu dan itu bukan sebuah monumen tapi kayak orang datang ke situ untuk pay tribute kepada para korban dari Hillsborough. Terus kemudian kalau di Old Trafford itu ada ada jamnya Munich itu sama plakat gitu. Nah, itu juga buat pay tribute. Jadi mengingat ya tragedi mengingat betul. Cuman kan itu sebuah kehilangan dan tidak ada yang dituntut pertanggungjawaban juga kalau dari Munich. Kalau Hillsborough udah ketahuan gitu yang dituntut pertanggungjawaban udah dinyatakan bersalah gitu loh. Nah, Kanjuruhan kan belum gitu.
Itu dia. Semua juga dibikin monumen kayak kalau di sini kan. Iya. Apa juga ada. Mengingat ya, mengingat Tapi- harusnya kan diperbaiki, Iya, tapi dicegah, maksudnya bukan selain cuma itu diingat. ya mungkin itu salah satu cara dari Pemkot, tapi maksud Iya. gua ya jangan sampai berhenti di situ juga. Benar. Kita harus mengapresiasi sebenarnya ya sebuah monumen ini Niatnya. untuk mengingat gitu supaya tidak terjadi lagi, tapi bukan berhenti sampai situ aja gitu kan. Sama seperti membahas MU yang tidak berhenti sampai di situ saja. Sebentar, ini kan Liverpool juara. Ini yang kita bahas Liverpool kan. Ini cuma sebentar doang kan. Iya, kita akan bahas Liverpool pastinya. Iya kan? Tapi ini ada kirain MU beneran jago ya, suka di-post juga sama Retropus. Dan kalau tadi Tio di awal bilang 2 kata lucu, Iwobi ngegolin. Itu agak ngagetin juga sih ya, Agak Iwobi cetak gol. ngagetin. Nah, kalau gue punya 2 kata mengagetkan sebenarnya, yaitu Omari Farson. Ini gimana? Gue non fans MU, gue ini siapa nih di starting Sebenarnya gitu? ketika Apa maksudnya Ten Hag ketika maksudnya? Højlund cedera kan emang anjing ya, lu jadi fans MU mengawali akhir pekan dengan berita Højlund cedera 2-3 pekan. Iya, setelah subur 6 Setelah pertandingan. subur kayak ngepet gitu kan. Tapi ternyata kemarin siapa yang ngomongnya, si Laurie Whitehall atau siapa gitu dari Athletic bilang Forson tuh udah ikut latihan Oke. dari tengah pekan karena ada kemungkinan udah kelihatan gejala-gejala Højlund absen tuh dari tengah pekan. Jadi Forson udah ikut latihan dan kemungkinan besar jadi starter. Dia kan sebenarnya kalau lu kan sebenarnya dia posisinya itu juga bukan nomor 9 kan. Dia winger bisa switch lah ke Rashford gitu. Jadi makanya kan kelihatan tuh gerakannya dari tengah ke sayap gonta-ganti. Tapi ya emang ternyata ya ada satu yang kehilangan di situ, di mana ada satu target man yang dituju yang udah biasa ada di sana. Højlund nggak ada, ya agak switch lagi, dan kemarin juga kemarin gerasa gerusuk. Tapi menurut gua ya ini emang United tuh darurat striker gitu. Lo nggak ada striker siapa lagi sih, Ros? Nggak ada lagi kan? Ya paling Rashford taruh depan. Iya, Rashford Kayak atau kemarin ya. ada dulu di pemain muda Joe Ugil, tapi kan dia dipinjemin. Gitu, yang badannya tinggi kayak kurus kayak awal-awal Harry Kane memulai karir, tapi dia lagi pinjemin. Jadi emang darurat striker. Jadi gua kayak gak usah darurat striker, darurat back kiri juga darurat. Iya, Karena iya. berpikir bahwa Reguilon dibalikin, mikir Shaw akan sembuh nih, fit. Ternyata Shaw kemungkinan besar sampai akhir musim. Dan lo gak ada back kiri, Malaysia juga gak jelas nih sembuhnya kapan. Jadi pertanyaan gua, ini dokternya United tuh ngapain sih kerjanya? Nah, itu kalau ngomongin tadi darurat striker yang nggak ada Rasmus Højlund dan suburnya Højlund, Ros, ini sama dengan MU yang menang terus gitu Nah. kan. Nah, ketika Højlund nggak ada langsung kalah. Iya, Jadi iya. bener-bener dropnya bukannya kayak susah golin terus imbang gitu, tapi ini beneran kalah gitu. Dan bahkan nggak kelihatan greget ya, gue rasa nggak ada Højlund yang kena lumpur lagi jersinya gitu kan. Itu apakah bener-bener Højlund faktornya yang bikin MU segitunya? Enggak sih menurut gua. Jadi kan ada pertanyaan menarik. Jadi ketika ada rentetan kemenangan tersebut, ada pertanyaan menarik dilemparin sama Andy Mitten. Andy Mitten ini jurnalis lepas yang selalu ngikutin Manchester United kan. Dia nulis di mana-mana tuh Legend, di Andy The Mitten. National, iya, punya fansign Man United juga, nulis di The Athletic juga. Nah, itu dia nge-tweet, kebetulan dia nanya ke Erik ten Hag gak lama setelah menang lawan Luton. Oke. 2-1 gitu. Dia bilang dia nanya kok nggak salah ini rentetan kemenangan ini apakah ini menunjukkan sebuah Perbaikan. Progress, ya. atau sebenarnya ini agak berlebihan gitu. Jadi sebenarnya nggak seperti apa yang terlihat gitu. Nah, jawabannya Ten Hag tuh agak mengkhawatirkan, lebih ke arah rapuh, dia bilangnya kayak gitu. Apakah rentetan kemenangan ini menjanjikan atau sebenarnya menutupi kerapuhan atau ada kerapuhan di baliknya gitu. Ten Hag bilang ya itu ada kerapuhan, dia bilang seperti itu. Itu mengakuin dia. Nah, dari sebenarnya kita kan udah bahas ketika ngebahas soal perbedaan antara rentetan kemenangan Arsenal sama rentetan kemenangan Man United. Lo bertanya kan, bedanya apa gitu Iya, kan? Gua sama-sama bilang menang soal 5 sama-sama game, 6 menang ya, game, ya betul kan? betul. Dan apa yang dibilang Ten Hag itu sebenarnya mengonfirmasi apa yang kita bahas ketika itu. Dia bilang kita Ten Hag bilang masih rapuh gitu, dan kita juga udah bahas sebenarnya kalau lo lihat rentetan kemenangannya itu cara Man United untuk mengkreasikan peluang itu nggak sustain gitu. Kadang bisa dapat peluang bagus, kadang enggak gitu. Kenapa bisa kayak gitu kan kita udah jelasin, jarak pemain masih berjauhan gitu. Kadang-kadang bola segera mungkin dilempar sampai ke depan, walaupun mungkin nggak selalu pakai umpan lambung tapi pakai umpan terobosan. Cuman jarak antara pemberi operan sama yang menerima operan itu masih jauh, dan karena jaraknya jauh ada kemungkinan operannya nggak nyampe, salah oper dan segala macam. Nah, mengingat permainannya kayak pingpong gitu ya, gue bilangnya di Twitter tuh kayak main basket sebenarnya. Kayak fast break, sama-sama maju ke depan, sama-sama mundur ke belakang. Cuman kan kalau basket lapangannya
pendek Iya. gitu kan. Ini lapangan bola gitu, lu capek banget bakal main kayak gitu. Nah, karena cara mainnya seperti itu, ngos-ngosan, lu nggak bisa secara nggak bisa bikin peluang bagus secara berkesinambungan gitu, secara terus menerus. Makanya kemudian gue pikir ini ada kemungkinan Man United bakal kejedot. Ini kejedot. Gitu, dan akhirnya beneran kejedot lawan Fulham. Dan apa yang diomongin tuh Ten Hag ketika ketika ditanya sama Andy Mitten itu, dia bilang ya itu bener gitu. Jadi menurut gua menurut gua kalau jawabannya tadi apakah ini karena Højlund, enggak juga gitu. Ada kemungkinan ya menurut gua. Kalaupun Højlund main kemarin, cara mainnya kayak begitu bakal tetap sama aja. Dan ada juga berita kan Højlund tuh cedera karena intensitas latihan yang sangat Betul. tinggi kan. Jadi maksudnya ya berarti kan ada perubahan dari sistem latihan di United dari yang pelatih-pelatih sebelumnya dan apa yang Ten Hag mau, karena emang kalau lo ngelihat ya gini deh, kemarin lo liat adegan Bruno yang jatuh terjungkal-jungkal terus drama itu yang langsung digoreng sama Bleacher Report atau siapa gitu, gue lupa. Jadi kayak maksud gue ya pasti orang pemain capek lah. Sebenarnya ini jadwal United main tuh lebih mending dibandingin musim lalu tuh 2 musim lalu yang setiap minggu main 3 kali. Ini cuma main sekali kan ya. Dia siap akhir pekan doang, karena nggak main di Eropa juga. Berkah Tinggal Piala FA doang, berkah nggak lolos UCL. Jadi maksud gue ya ada sesuatu yang harus dibenahi. Gue juga nggak tahu, maksudnya ini kan Malaysia sampai sekarang juga cederanya juga nggak jelas seberapa lama. Terus Luke Shaw baru sembuh juga ada cedera. Terus Aaron Wan-Bissaka juga. Jadi maksud gue something wrong sama si staff dokternya nggak sih? Maksudnya kayak gue pengen ada dua hal nanya gitu. Antara staff dokter, medis tadi yang lu bilang, dan juga ngomongin gaya main, intensitas latihan juga. Betul. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor ini atau sebenarnya ada yang lebih krusial nih yang membuat MU pada cedera dan juga Kemarin tuh waktu sebenarnya ada ini, gue ketika gue baca bahwa Højlund cedera 2-3 pekan kan masuk notifikasi gue tuh berita ada Sama lagi gue juga. di Athletic lu langsung ingetin buat manajer FPL ya. Itu nih kalau manajer FPL kan gue di ini kan di grupnya penulisnya box to box kan, terus kemudian di sosmed gue langsung langsung notice soal Dodo Højlund cedera nih 2-3 pekan gitu kan, baru masuk notifikasinya, gue bilang kayak gitu. Terus kemudian gue ngecek berita-berita lainnya, gue ke medsos itu udah banyak tuh, udah rame pendukung-pendukung Man United, wah dasar nih klub terkutuk gimana gitu kan, ini sebuah kutukan. Pemain cedera terus, banyak banget yang cedera musim ini gitu. Terus itu yang pertama, yang kedua adalah tim medisnya gimana sih nyalahin. Jadi itu ada 2 hal yang gue baca sepanjang di medsos itu, narasinya adalah kebanyakan ya yang gue baca adalah kutukan yang mana intangible, kita nggak tahu gimana ngukur kutukan, itu kan nggak ngerti ya. Itu emang fans MU udah pasrah kayak Thailand nih kutukan anjing. Itu kan kutukan karena apa? Nah, emang kayak narasinya? nggak tahu. Udah kayak Kita bertiga di sini tidak ada yang dukun gitu ya, nggak ada yang sekolah itu kedukunan. kayak kalau di Twitter kalau ngomong misalkan MU dikutuk, itu tuh kayak udah tahap di mana pasrah kalah mulu, anjing nih kenapa sih salah, Iya kan? gue salah Nggak, apa maksudnya gitu. Soalnya kan kalau dulu misalnya Milan Juve tuh ya, Muntari gol hantu gitu. Misalnya si Buffonnya nggak ngaku, dikutuk loh. Nah, itu ada kejadiannya. Iya, MU kalau dikutuk emang apa salahnya? Maksud di gue masa tuh lalu? kutukan itu kan sesuatu yang nggak bisa kita ukur gitu loh. Maksudnya gimana Itu asumsi nganalisisnya doang. juga gitu, atau asumsi doang. Itu udah gitu. bagian orang-orang bercanda ya sudah, Iya, kayak capek kemungkinan. banget ya, Thailand nih Itu gini ya. lagi. Pertama kutukan, kedua tadi tim medis ini Kalau dokternya. cedera Liverpool bisa dong bilang kita terkutuk, nggak juga. Iya mereka. juga gitu, juara Cedera kemarin juga. gitu kan. Iya. Maksud gue kedua kutukan. Terus yang ketiga yang gue baca adalah ini karena squad building jelek, terus kemudian benchnya nggak ada yang bagus, jadi nggak bisa rotasi gitu. Oke. Menurut gue yang nomor 2, nomor 3 tadi tim medis, bench itu bisa jadi benar. Cuman ada satu hal lagi menurut gue yang gue baca gitu ya di medsos tuh jarang banget dibahas, yaitu tadi adalah soal gaya main gitu. Dan kebetulan setelah gue nge-tweet gitu kan, sebenarnya ini harusnya yang disorot tuh gaya main. Ada muncul lagi berita bahwa si Simon Stoney kok nggak salah ya, si Stoney itu jurnalis Inggris, dia nge-tweet bahwa Ten Hag udah bilang Rasmus Højlund ini cedera karena sesi latihan dengan intensitas tinggi gitu. Sesi latihan dengan intensitas tinggi itu kan berarti kan dilakukan untuk menopang gaya mainnya. Yang mana gaya mainnya adalah intensitas tinggi. Di Man United lu harus lari dengan cover area seluas mungkin gitu. Itu kan kita udah bahas juga ketika Dokter Tirta datang ke sini. Kalau kemudian pemain cedera otot, itu ada kemungkinan dia kan tense ya. Ototnya karena digunakan secara terus-menerus buat lari gitu. Jadi menurut gua di balik cedera tersebut ada faktor gaya main Man United yang udah kita bahas juga. Itu cover areanya luas banget, nggak ada compactness, nggak ada kerapatan. Karena nggak ada kerapatan itu pemain bawa bola areanya yang harus didribble banyak banget.
Ketika harus fast break juga areanya luas yang di cover. Ketika kehilangan bola untuk kejar bola lagi, area yang di cover juga luas. Lu bayangin tiap pekan main kayak begitu dengan sensi intensitas latihan yang juga sama tinggi ya. Itu kan menurut gue faktor juga mempengaruhi cedera gitu loh. Jadi yang kalau misalkan lu bilang bahwa faktornya ya mungkin karena nggak ada bench, yang kedua tim medis. Kemudian yang ketiga adalah tadi itu gaya main, tiga-tiganya bisa jadi benar gitu. Jadi bukan cuman karena ini faktornya satu doang, tim medis enggak ini cuman karena bench yang enggak gitu. Ada Semuanya beberapa faktor bersinggungan, ya. gitu bisa bersinggungan. It takes two to tango sih, karena ketika lo pasti kan kalau tim medis gitu dan juga nutrisionisnya si United pasti punya dong pemainnya udah diatur nih lo makan lo seperti apa, porsi latihan lo kayak gimana, terus juga recovery lo setelah pertandingan seperti apa kan. Berarti emang kalau dan gue yakin misalnya ini tim gede ya, maksudnya walaupun seancur-ancurnya manajemen belakang tapi kan lo pasti udah punya tuh plannya kayak gimana. Dan ketika itu udah dilakukan tapi pemain emang cedera, berarti kan ya benar kata Rossi, sekarang United nggak punya pemain kalau lihat di bench. Gini deh, kalau nggak di bench masukin siapa? Scott McTominay jadi striker. Masih selalu kayak gitu kan. Dan si Højlund tuh selalu bermain dengan intensitas tinggi, body charge berkali-kali, terus di tackle kiri kanan sampai jatuh bangun itu kan sampai menit 80 diganti kan. Dan mungkin aja dengan tambahan intensitas latihan, ya lo akhirnya cedera, kambuh, ya udah dan ya inilah Dan itu apa makanya yang kau kemudian tuai. gue tuh lebih menyoroti gaya main yang tidak cerdas nih. Gue menurut gue tuh tidak cerdas ya. Karena kan Berarti Ten Hag. Jadi taruh dulu. Jadi Oke. kita coba jelasin satu-satu. Jadi kalau misalkan ngelihat cara main Liverpool, Arsenal, City itu kan selalu ada compactness. Kemarin teman gue nyamber, Liverpool gaya mainnya gitu juga tuh. Intensitas tinggi segala macam, makanya pemainnya cedera gitu. Cuman gue bilang dia, kalau lo lihat Liverpool itu strukturnya tuh lebih bagus daripada Man United. Lebih rapi. Rotasi pemainnya tuh, rotasi posisi pemainnya tuh lebih oke gitu. Dan jarak yang di cover nggak seluas Man United. Terus gue bilang ke dia, United tuh beneran kayak main basket. Jadi lu harus lari bareng-bareng semuanya dari kayak full court lari bareng-bareng gitu. Dan itu kemungkinan bakal ngabisin nggak cuman bensin atau stamina, tapi juga otot pemain ini digerus. Dan mungkin karena itu juga United sering banget yang udah unggul 2 gol kebobolan dengan gampang. Iya. Karena kan kita cuma menonton di layar kaca atau di stadion ya. Lu tidak melihat situasi pemain itu stamina seperti apa. Enggak usah aja lu main FIFA aja kan pemain ada stamina abis tuh sampai bawah. Nah, itu pemain turun terus. Iya, nah pemain tuh juga bisa seperti itu kan. Kita mungkin nggak lihat itu. Jadi mungkin ada banyak faktor yang ya lu kan orang main bahas nih maksudnya kita sempat bahas ya, MU menang 2-0 tapi tetap aja kita bikin deg-degan. Ya karena mungkin intensitas mainnya seperti itu dan sering kali Rossi juga udah bilang ketika di counter attack berantakan tuh siapa? Berantakan. Dalo di mana, Varane di mana, Casemiro di mana? Gini, kalau misalnya argumen yang kayak gitu, pasti ada banyak orang juga yang akan counter ya. Seperti tadi mungkin teman lu nyamber bilang loh tim lain juga bermain dengan intensitas tinggi, tapi hasilnya tidak beda. Hasilnya beda gitu. Misal dari Man United apalagi bermain di Old Trafford yang banyak orang bilang udah tidak seangker itu gitu ya. Nah, berarti pertanyaannya kan antara struktur dari Ten Hag yang mungkin masih bolong-bolong tadi lu bilang, atau sebenarnya ini cara main kayak gini tuh udah bener akan membawa United menuju kejayaan lagi gitu, tapi pemain-pemainnya yang nggak bisa bisa cocok sama sistemnya. Maksud gue kayak misalnya kalau cedera ya kan, Liverpool cedera, Arsenal juga pernah di era-era banter era ya kan, Februari gitu cedera ya karena kelelahan tadi kan, karena intensitas latihan, cara main sama kan gitu. Cuma sekarang dengan pemain ya kalau dari kacamata gue ya, dengan pemain yang lebih muda, yang cocok juga pilihan Arteta juga sehingga bisa match sama sistemnya. Jadi pertanyaan orang pasti sekarang strukturnya Ten Hag yang bolong-bolong, yang masih belum clear, atau pemainnya yang nggak cocok sama sistemnya. Kalau Rossi pasti detail. Kalau gue menurut gue ya, United tuh pasti gini. Lo ketika United lawan misalkan musim lo lawan Barcelona, itu salah satu pertandingan yang rapih banget mainnya dari semua pemain. Maksudnya ketika Barcelona di Camp Nou sama di Old Trafford tuh, gue ngeliat wah United bisa nih main seperti, karena menurut dan ketika lawan City kita menang di Old Trafford juga kan, United tuh adaptasi. Nah menurut gue main gerasa-gerusuk gini, lo lihat lawan Luton pas lawan Fulham, karena menurut gue jadi kayak Tanah pikirnya kayak ini teori gembel gue aja ya, ini gue ngeliatnya kalau lawan tim besar lu masih struktur rapi nih, pemainnya masih kayak fokus, diarahin kompak seperti apa, nggak terlalu terburu karena mereka tahu kualitas mereka di bawahnya lawan-lawan. Misalkan ketika lawan Fulham gue tahu kualitasnya di atas Fulham nih, jadi lu main terbuka main nyerang. Nah kan kalau lihat dari golnya Iwobi yang
di menit 97 aja kan itu dari counter attack kan. Dari sebuah counter attack dengan gol yang Onana juga gak bisa ngapa-ngapain. Jadi maksud gue, teori gembel gue analisis gue adalah United akan bermain seperti itu ketika lawan tim-tim yang menurut mereka levelnya di bawah mereka gitu. Jadi terlihatnya kayak gerasa gerusuk gitu. Makanya gue bilang kayak anjing gerasa gerusuk banget. Tapi ketika bermain lawan City walaupun itu kalah ya, tapi lu melihat cara bermain mereka tuh kayak nggak terlalu untuk neken terlalu terburu-buru gitu. Lebih positioningnya lebih terjaga gitu. Oke, berarti tergantung lawan. Tergantung Kalau lawan. lihat. Gimana lu menurut lu, Ros? Soal struktur yang belum Jadi ini sebenarnya komplit lu atau pemain yang nggak cocok? singkatnya adalah ini salah pemain apa salah Ten Hag gitu kan ya. Iya sebenarnya. Maksudnya gue nggak bisa bilang salah pemain juga. Maksudnya dalam arti jangan-jangan pemain yang ada belum pas Kagak untuk ngerti apa yang dia gitu kan maksudnya. Berarti kan Tapi- itu bisa aja manajemen salahnya. Iya, Kenapa iya, nggak iya. beli pemain yang Ten Hag mau kayak Jadi gitu loh maksud gue. sebenarnya kalau menurut gue sendiri tidak yakin kalau misalkan skuad Man United yang sekarang itu bisa untuk mencapai level yang lebih tinggi gitu. Jadi Dengan emang, cara apapun. dengan cara apapun. Oke. Sorry ya, Oke. dengan cara apapun tidak akan bisa. Cuman itu bukan berarti gue tidak menyalahkan Ten Hag. Ten Hag punya porsi kesalahan yang menurut gue juga cukup gede gitu. Jadi a bit of both sebenarnya. Agak sedikit di antara dua-duanya nih, perkara pemain sama sistem. Kalau menurut gue, karena gini, kita mundur agak sedikit dulu. Sebenarnya kan ketika Ten Hag di-hire sama Man United itu kan diharapkan bisa coaching pemain, menerapkan sebuah filosofi yang saklek gitu. Karena kan ketika sebelum Ten Hag datang kan Man United main kayak suka-suka banget gitu kan. Cara mainnya Ole Gunnar Solskjaer itu kan transition base, counter attack segala macam gitu. Pakai speed, direct, vertical gitu. Nah, itu udah benar, nggak apa-apa main kayak gitu. Cuman yang dibutuhin ketika lu punya tim dengan direct, yang gaya mainnya direct, intensitasnya tinggi ketika lari, terus kemudian vertikal, itu kan lu tetap butuh struktur di lini tengahnya. Nah, harapannya misalnya Ten Hag mau mempertahankan gaya tersebut pun dia harus bisa memperkenalkan sebuah struktur yang rapi ke Man United. Sayangnya itu tidak dilakukan sama Ten Hag. Karena apa? Ketika dia dulu pertama kali datang di musim pertama, musim kemarin, dia ngelihat, oh gue pengen main possession base kayak di Ajax gitu kan. Ajax yang pertama ya. Ajaxnya dia yang ada De Ligt sama De Jong. Itu kan possession base. Terus Ajaxnya dia setelah itu kan transition base, direct, vertikal gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya Ten Hag bingung juga, ini tim pengen gue apain ya. Karena kan dia bilang, gue tidak punya filosofi saklek, Ten Hag itu. Dia bilang, gaya permainan gue itu ditentukan dengan apa yang tersedia sama tim. Jadi itu menjelaskan kenapa Ten Hag tuh bisa adaptif. Musim kemarin kan dia datang terus kemudian lihat possession base deh. Nggak bisa. Ya udah deh, main direct aja kalau gitu. Dan itu kan jadi plan B-nya dia sepanjang musim kemarin. Itu menunjukkan bahwa dia adaptif. Sayangnya ketika masuk ke musim kedua dia malah melanjutkan plan B tersebut. Oke deh, kita main direct aja, transition base segala macam. Makanya pemain-pemain yang gue beli buat menopang tersebut, salah satunya Mason Mount gitu, walaupun sekarang cedera gitu. Nah, persoalannya Ten Hag itu menurut gue karena hilang arah, dia jadi berada di sebuah teritori yang menurut gue kurang dia pahami dengan begitu matang gitu. Transition base, counter attack di Premier League lu nggak bisa dengan lini tengah yang kopong, istilahnya kayak gitu. Nah, lini tengahnya United kopong ini kenapa? Karena ketika pemainnya nyerang gitu ya, terus kemudian lini belakangnya tuh deep low block gitu. Itu kan membuat antara lini depan sama lini belakang itu kan ada sebuah lini tengah yang luas gitu, dan itu harus di cover cuma 3 orang. 3 orang, 2-nya nomor 8 gitu loh. Jadi ada satu DM yang harus kerja ekstra, dan 2 nomor 8 yang udah di depan, kalaupun harus counter, harus ngadepin counter ke belakang, itu jaraknya yang lari juga panjang banget gitu loh. Nah, itu yang menurut gue menjadi kesalahannya Ten Hag. Jadi dia ngotot main transition based on apa yang dipunya di skuadnya sekarang, pemain-pemainnya, tapi dia tidak memperkenalkan sebuah struktur yang oke di lini tengah gitu. Padahal kalau misalkan lu bisa kok main transition base, counter vertikal, direct gitu ya, itu bisa kok. United di era 90-an, di eranya Sir Alex Ferguson, lu tuh bisa ngeliat mereka tuh intinya tuh adalah main vertikal, direct. Cuman harus diingat bahwa mereka tahu kapan waktunya harus ngirim bola langsung ke depan gitu, atau kadang-kadang harus sirkulasi dulu ya kan, sampai ada space baru kemudian dikirim ke depan. Itu kenapa kemudian pemain-pemain kayak Paul Scholes, kayak Michael Carrick itu berguna banget. Nah itu kan di kalau Man United. lu lempar ke belakang, Ros ya. Dengan tadi lu bilang kalimat pertama lu adalah dengan pemain sekarang MU nggak bisa menuju level lebih baik. Apakah menurut lu pemain yang ada sekarang nggak bisa meraktekin apa yang akan coba diperkenalkan? Belum nyampe otaknya. Berarti salahnya karena Jadi talent pool yang dimiliki, player pool yang dimiliki.
itu bakal jadi terang banget kalau misalkan Man United pemain yang salah, kalau misalkan Ten Hag coaching sebuah sistem yang saklek, yang rapi, yang strukturnya oke. Kalau misalkan itu diterapin sama Ten Hag pemain yang nggak bisa, ya itu udah jelas pemainnya nggak bisa buat taking into the next level gitu. Persoalannya sekarang Ten Hag-nya juga nggak coaching gitu loh, Jer. Itu gue penasaran malah tim analis ya, maksudnya ketika lu kan pasti setiap sekarang tim sepak bola pasti punya football analis ya, maksudnya ada sebagian grup orang-orang yang menganalisis ini yang salah di mana. Maksud gue ya lu ngelihat sebenarnya dari lawan Lutonnya itu udah shaky loh, misalnya udah kelihatan lu seharusnya bisa kalah, harusnya tuh itu lu kalah gitu, dan lawan Fulham melakukan hal yang sama akhirnya dihajar nih Fulham, dan kita nggak tahu next match-nya kayak bakal seperti apa. Bakal City nggak sih nextnya? Next Ya, itu City. lawan Forest dulu FA kalau nggak salah. Oh iya, baru City ya. Baru City di Etihad. Nah itu dia maksud gue ya, kayak misalnya gini, kita sebagai orang awam aja nih, jangan cuma suka sepak bola gitu doang aja. Kita tuh udah bisa ngelihat ini jarak panjang gede banget nih antara pemain belakang dan pemain tengah. Bahkan harusnya ada satu lah yang holding di sana, single pivot gitu. Tapi ini beneran jaraknya gede banget dan kita tuh semua sadar. Even kalau ada single pivot di situ, kasihan dia kerja sendirian karena jarak depan sama Betul. lini belakang tuh jauh. Dan itu dulu deh maksud gue tuh Itu kan sistem berarti kan? Iya, sebagai fans MU tuh gue iri banget ngelihat Liverpool, Arsenal, terus juga City mainnya tuh compact banget. Aston Villa deh, walaupun dia high press gitu loh, beneran compact banget gitu. Jadi kayak ini kan kayak ya ini masalah itu di dia. sini loh. Lu Persoalannya mana gitu. sih? Kalau misalkan ini kan taktik itu kan perkara logika kan. Perkara logika. Kalau misalkan kayak lu pengen main high press, itu kan high press berarti kan lini depan lo ngepres lini belakang lawan lo. Itu nggak bisa tuh kalau misalkan lu high press terus kemudian gue high press tapi gue pakai low block. Ini jaraknya jauh. Karena masih dinamis kan maju. Misalkan gini, misalkan nih gue pegang nih ya. Ini back lo nih, ini striker lo masih bareng Masih nih. rapet, iya. Masih geraknya bareng kayak, dan beneran kelihatan kalau misalnya lo ke kanan semua. Gini, jadi kayak nah ini back MU di sini nih. Ini Varane, Harry Maguire, striker lo sini. Wah, ini bolong bang. Ini kan segampang itu bisa kelihatan ya. itu bocah SD yang main FIFA sama FM juga paham tuh pasti. Nggak bisa. Oke. Jadi kan sebenarnya kalau tadi kita ngomongin soal Højlund nih terakhir ya sebelum kita geser nih. Kalau kita ngomongin Højlund kan berarti sebenarnya pertanyaan orang apa MU main kayak gini karena nggak ada Højlund? Jawabannya enggak. Enggak. Ya. Tapi ada sosok yang bisa ngasih 2 gol cepet di awal kayak pas lawan Luton karena abisnya juga MU mainnya nggak bagus ya kan. Iya. Tapi ada sosok pembeda itu yang bikin gol duluan. Betul. Nah, berarti dengan nggak adanya Højlund paling tidak di X-factor mungkin, X-factor. paling tidak di 2 sampai 3 minggu ke depan nggak ada Højlund nih. MU akan begini dong. Nggak ada sosok yang paling nggak cetak gol dan membuat unggul duluan sehingga kalaupun abis itu lawannya ngelawan balik gitu ya. Ya mereka udah unggul 2 gol anyway gitu sama kayak Luton kan gitu kan. Udah 2-0 dulu. Iya. Kalau lawannya Nih, gua abis itu nyambung. mendominasi, Nah, ya udah tapi tetap belakangan, menang. yang penting menang. Iya itu. Nah Ini- kan Højlund nggak ada Nih, gua faktor golinnya. Gue lagi berusaha nyambungin korelasinya ya. Berarti kalau Højlundnya nggak ada karena- yang bisa dong. Karena kalau misalkan lu ngomongin Højlund di di 2 laga lawan Luton itu kan sebenarnya ada sebuah kesempatan yang tidak dibuat oleh Man United tapi mereka berhasil memaksimalkannya. Itu kan yang terjadi Ya, ketika maksudnya ada menghadapi sosok Luton. Ya ada sosok. finishernya gitu loh Nah, beberapa game terakhir ya gue kan. nggak tahu apakah kalau misalkan ada sebuah kesempatan yang tidak dikreasikan oleh Man United dalam artian ada kesalahan lawan terus kemudian apakah yang non Højlund ya gue Iya nyebutnya. kayak misalnya Garnacho, kemarin Bruno Iya, gue gitu belum kan. tahu, gue belum tahu. banyak. Jujur Iya. aja. Cuman gue lebih suka untuk menganalisis ini menjauh dari Højlund deh, menjauh dari Højlund karena begini, maksud gue kalau misalkan kita punya sebuah tim gitu ya, cara mainnya itu sustain. Ada 1 atau 2 pemain cedera pun biasanya lu masih bisa memeras hasil buat dapat bagus karena lu secara konstan membuat sebuah kreasi peluang, membuat mengancam gawang lawan gitu ya secara konstan ya. Itu kenapa kemudian menjelaskan Liverpool tim yang lagi maksudnya nggak tahu berapa pemain, 10 lebih. Banyak banget, buset deh. Cederanya banyak dia. Tapi seenggaknya masih bisa kok menang lawan Chelsea di 1-0 di final Carabao gitu loh. Jadi itu kan karena secara konstan mereka masih bisa mengkreasikan peluang. Nah, Man United nggak kayak gitu. Tadi udah dibahas. Kalau misalkan lu pengen high press gitu ya, ke pressing sampai lini belakang lawan, itu kan artinya lu harus main dengan high block kan. Ya. Dengan defensive line yang tinggi gitu. Man United nggak gitu. Lu nge-press depan tapi belakangnya low block, defendingnya cuman box defending gitu loh. Lu apa yang mau sustain dari permainan kayak gitu dan balik lagi gitu ya. Gue merasa memang bahwa squad ini
perlu banyak dibenahin tentu saja. Gue pikir ada beberapa pemain yang tidak bisa mengeksekusi taktik dengan baik. Cuman balik lagi Erik ten Hag-nya sendiri juga tidak mengimplementasikan taktik yang menurut gue logis gitu loh. Coba andaikan lu ngajarin pemain lu main rapat, terus kemudian sirkulasi bola, possession pelan-pelan, ketika ada space baru kemudian cecar space tersebut dengan bola direct gitu kan. Kalau misalkan itu udah di drill setiap hari di Man United dan pemain masih nggak bisa mengeksekusi, nah itu baru kita bisa nyalain pemainnya doang. Kalau sekarang kan nggak bisa gitu. Oke, cedera bukan alasan karena Liverpool juga bermain dengan under 23. Terima kasih Chelsea. Bocah semua itu. Itu Clark. mahal loh itu Chelsea squadnya. Semua loh itu gila. Billion pound kalau kata Ya kan, Gary ini Neville. perpaduan tim yang emang hobi kalah di final domestik dan juga pelatih yang belum pernah dapat piala di Inggris ya seperti Poch. Ini juga yang membuat nih kan kalau secara ini ya Chelsea itu kalah di EFL Cup 2019, FA Cup 2020-21, EFL Cup dan FA Cup 2022, EFL Cup 2024. Jadi 6 kali final secara beruntun kalah terus. Malah mereka warga London nih. Kalah di London gimana sih? Kayak mana? Hey, billion pound loh, billion pound. Nah kan sama Gary Neville ngomong kan, $1 billion barrel jobs. Gitu karena clubs kids. Yo ini bocah. Ini kalau begini fans Liverpool bisa bilang masa depan Liverpool cerah nih. Yeah. Permasalahannya secara apa karena bukan Klopp yang nanganin. Nah ini kan tadi baik lagi kan Klopp menangani anak-anak nih, anak-anak muda di coaching sama dia. Iya kan? Diberi kesempatan. Harvey Elliott, Curtis Jones gitu kan. Yeah. Kan di coaching sama dia nih. Kalau Ten Hag coaching ya coaching ini kali Garnacho sama Maino doang kali ya. Kalau Poch mungkin ngebuat Chelsea jadi kayak Spurs ya. Iya betul. Tapi kan udah gagal semua tuh Tuchel, Potter. Gimana? Tapi kita disajikan laga yang kembali 0-0 ya antara dua tim ya. Padat sih ya. Virzi udah bilang jangan 0-0 lagi dong. Van Dijk udah golin ternyata anulir. Endo. Iya kan Endo. Tapi itu si Gallagher kena tiang. Yoi. Yang si Palmer. Wak Connor jalannya. Wah, jalannya gila. Wak Connor. Tapi emang namanya rezeki. Iya, Kalau iya. emang udah rezekinya Van Dijk ya udah. Kun fayakun gitu ya kan. Iya. Udah dapet tuh. Maksud gue itu kan Nah ini perbedaannya. OTW quadruple banget nih. Mohon maaf nih. Gila. Tapi memang mereka masih on track loh. Iya betul. Masih Masih on track. bisa Bener, walaupun bener, minor ya. Maksudnya kan Europa League. Iya. Enggak kan, Iya, bukan iya. yang Sebelum Champions League. Kalau treble tuh nah, enggak. sebelum Ada membahas Champions League yang ya. lebih lanjut kan orang pada bilang, iya Piala Ciki. Gue tuh tidak pernah berpikir tuh Piala Ciki loh. Piala tetaplah piala loh. Iya. Lu Susah gelar juga. tetap Betul, gelar betul. gitu. Sebenarnya nggak apa-apa juga Piala Ciki. Kan secara prestis kan Mungkin mungkin betul. di bawah Premier League, di bawah Piala Tapi, FA. tapi Cuman kalau Piala Ciki kenapa City bisa 4 kali berturut-turut Nggak. itu juara? menurut gue pelabelan Piala Ciki lebih ke arah prestis. Tapi apakah sebuah tim patut mengejar Piala Ciki apa enggak? Menurut gue kalau lu udah tim gede, ya trofi apapun sikat sih. Betul, dan ketika lu menurunkan kan dulu kalau Piala Liga itu identik dengan tim kedua. Zaman Arsene Wenger, Sir Fergie, Sir Alex itu kan 2000-an. Itu kan tim kedua, tapi ketika masuk era Pep buset di Piala Liga mainnya tim serius Iya. semua. Menurut gue kalau misalkan katakan lagi nih Ferguson itu kan mungkin pakai pemain-pemain muda, tapi kalau misalkan udah sampai final, gue rasa dia bakal tetap ngejar jadi Oh, juara. enggak, itu Giuseppe Rossi yang main dari awal sampai semifinal diganti Ruud van Nistelrooy tetap loh. Iya gitu. Jadi kalau nggak pada cedera juga nggak akan nih bocah-bocah Nggak, main. nggak buat mungkin. Liverpool. Iya Pasti lah. Jadi menurut oke. gue emang ketika di sebuah tim gede gitu ya, ketika dipresentasi di hadapannya ada sebuah piala, pasti ya mental yang bener adalah yang ngejar buat jadi juara gitu. Karena kan maksud gue mental juara itu kan konsistensi kan, perkara konsistensi kan sebetulnya. Trofi Jadi, tetaplah trofi. Trofi tetaplah trofi gitu. Iya, jadi tapi kalau ngelihat game kemarin gimana nih antara Poch dan Klopp, emang ini ada selangkah lagi nih Poch untuk bisa meredam omongan jelek tentang dia yang turun mainnya, tapi yang dihadapi Liverpool yang bolong-bolong pun masih belum bisa ditaklukkan sebenarnya. Silakan Bapak Rossi. Kalau menurut gue ini kan menunjukkan gimana sebuah tim yang dibangun dengan seksama. Dengan seksama itu kan rapi ya. Istilahnya gue tahu kelemahan gue di lini tengah. Makanya kemudian musim ini Liverpool satset tuh. Lini tengahnya langsung Endo, McAllister, Szoboszlai gitu kan. Gravenberch kan musim kemarin kalau nggak salah ya. Cedera tapi ya. Walaupun cedera, itu Gravenberch kasihan tuh ankle men. Diinjek, itu Cedera diinjek terus. saudara-saudara, itu bukan tackle itu. Itu diinjek. Nah, menurut gue itu kan sebuah tanda bahwa Liverpool dibangun dengan rapi. Pemain yang datang ke situ didrill dengan satu cara khusus gitu loh, supaya kita semua sepakat nih, ini loh gaya main kita. Kalaupun ada adaptasi ya 1-2, tapi core-nya ini cara main kita seperti ini Oke. gitu. Nah, Di era Klopp.
di era Klopp. Ya kan? Sementara Pochettino mendapatkan tim yang tempel-tempel. Sorry ya, sejauh ini gue ngeliat Chelsea itu tim yang tempel-tempel ya. Karena gue nggak tahu ini kok mau main gimana sih sebenarnya. Apakah ini pemain sudah pemainnya Pochettino banget apa belum gitu loh. Rossi harus sorry nih ya tadi untuk ngomongin pemain MU sama pemain Chelsea. Karena gue selalu yakin awal musim Chelsea bakal juara musim ini, tapi ternyata tidak ya. Tapi gue tuh lebih yakin ya gue kalau yakin awal musim ya Man United juara sama 3 yang terdepan. Sekarang ternyata Man United jelek. Juara Piala FA kita. Juara Piala FA. Enggak, tapi Chelsea pas preseason kan bisa menyenangkan banget ya. Iya. Ini depannya menyeramkan, preseason hasil mereka lebih bagus dibandingin United Arsenal gitu. Sampai orang-orang kayak siapa yang ngomong ya? Sampai orang banyak yang berkata, wah Chelsea musim ini top 4 nih. Tapi kan ternyata kayak ente kenapa sih? 14 kali maksudnya, 14 Chelsea. Cuy, cuma emang ini banget ya. Maksud gua toh perjalanan ke final juga lawan Boro juga di semifinal kalah kan di sempat. first leg, jadi kayak Tapi ngamuk abis itu. iya, Yoi. maksudnya nothing special juga Harusnya kayaknya. final ada leg kedua biar ngamuk lagi. Untuk mencapai kalau Iya. ketemu lawan Liverpool, maksudnya ini Liverpool yang setengah squad lah bisa dibilang nih. Sisanya maksudnya yang inti ya. Sisanya kan pemain-pemain Gila yang loh. bench unit gitu, Iya, second unit kan. Tapi bagusnya adalah Liverpool kan backbone-nya udah kebentuk ya. Di belakang terlepas bahwa Virgil van Dijk dikritik wah performanya suka turun naik gitu kan. Menurut gue dia udah jadi salah satu backbone Liverpool. Jadi Alisson goat Becker. Liverpool. Dia Iya. dia tetap jadi Iya. maksudnya lu ngeliat sosok yang di belakang anjing Virgil lagi. Iya, lu gitu. masih bisa percaya lah sama dia gitu. Terlepas bahwa form itu kan bisa mengalami penurunan, cuman Iya. secara sosok tuh lu masih bisa percaya gitu loh sama dia. Dan masih ada Alisson Becker, Mohamed Salah. Ini Lagi rame backbone. lagi dong. Iya. Van Dijk lawan Betul. Vidic. Aduh, jangan dibandingin. Kalau menurut gua beda zaman ya. Gua my money is still on Vidic sebenarnya. Yes. Ya, Karena- tapi kalau Vidic suruh main posisi base juga berantakan sih. Iya. Gue masih kayak gitu. Cuman kalau misalkan Kan rame lagi di sosmed nih. Iya, Vidic apa Who's Van the Dijk GOAT? gitu. Virgil atau Jangan disamakan. Itu kalau Limanya. gitu tuh udah nggak etis lah membanding-bandingin seperti Iya, itu iya. lah. Kalau gue sih tetap akan Vidic ya. Vidic, Terlebih Vidic. satu-satunya pemain yang bisa ngadalin Vidic di Premier League itu Fernando Torres. Ya, itu saya mengakui ya. Itu diacak-acak itu. Sampai Tapi kalau kamera dicium sampai Steven Gerrard. Nah, Tapi Itu gue dia rasa fans acak-acak. fans Liverpool dan pendukung Van Dijk ya dari perdebatan itu akan bilang, tapi Vidic ditemani, dijagain sama Ferdinand di sampingnya. Enggak. Van Dijk tuh pasangannya Ferdinand ganti-ganti tuh pernah terus loh. cedera ya, yang jadi kan? yang di Lama loh, sempat kanannya ada Vidic pasangan, tuh ya. kalau nggak Johnny Evans, Wesley Brown. iya, iya. Ya kan, terus kalau nggak waktu itu Pique juga pernah. Ya nggak selamanya Ferdinand. Yang selamanya musim yang United juara Liga Champions sama Premier League itu ya duet itu emang udah mematikan. Sampai Pique aja balik ke Barcelona kan. Tapi Vidic gak pernah cedera separah Van Dijk kan? Akhir-akhir musim akhirnya dia cedera. Karena Itu dia kan fit. ketika udah pasca Ferguson ya. Pasca Ferguson. Maksudnya bisa jadi tetap the biggest what if-nya untuk Van Dijk. Kalau dia nggak itu apakah dia tetap Kalau dia nggak Kena sama Pickford ya kalau nggak Pickford itu sih harusnya sih. Pickford emang bala ya? Hah? Emang anjing lu orang. Sebenarnya kenapa gua ketika gua menjagokan jagoin Vidic Vidic, ya. ketimbang Van Dijk, terlebih karena ketika itu eranya Premier League kan masih dihuni oleh striker-striker teknikal kan sebenarnya. Technical itu masih jadi sesuatu yang dikedepankan Technical dan juga teknik. powerful. Iya gitu. Nah makanya kemudian gue masih ini ke Vidic. Apakah Vidic bisa main di era modern sekarang? Masih bisa menurut gue. Tapi kan gue belum pernah tahu nih Van Dijk kalau main di era itu seperti apa gitu. Karena kan ketika itu lo lawan lo ada Drogba, Fernando Torres, ya kan. Terus siapa lagi sih? Pavlyuchenko anjing, Iya. Pavlyuchenko. Ya, tapi Oh, ya- Thierry Enggak, Pavlyuchenko Henry. enggak lah. Ya, tapi Thierry Henry gitu kan. Tapi senang sih pasti persembahan piala pertama nih untuk Klopp ya semoga yang terakhir di musim ini dari Van Dijk. Ya kan maksudnya kaptennya dia kan bener-bener ini juga ya dan haru banget lah. Maksudnya non fans Liverpool juga wah dipersembahkannya Siapa sih benci sama Klopp? kaptennya Pertanyaan gitu gue kan. maksudnya Iya. fans lain ada yang nggak benci sama Klopp kecuali kalau dia Iya. komen nyalain rumput, nyalain Bener. angin ya udah lah. Benci sih enggak, cuma satu aja cukup kali ya. Kan udah butuh piala nih untuk Udah, perpisahan Klopp. udah. Bagi cukup. jatah boleh, bagi Satu jatah. aja. Kan gini nih. Jadi kan Piala FA itu Man United. Terus kemudian Liga Inggris itu antara Arsenal, udah lah. Iya. City. Liga Champions City lagi nggak apa-apa ambil Satu ya. tuh kan ambil. boleh juga. Oh iya, Kalau tahu-tahu City Arsenal lagi mau champion, rekor Pep kan. Iya. Terus Arsenal Nggak masalah UCL. City kalau champion namanya juga rekor juga jadi mendingan. Nggak apa-apa. Tapi kan baru 2. Betul. Chelsea kan juga ada 2. Oh iya betul. Nah, Nggak terus kemudian apa-apa. ke Europa League
Leverkusen gitu kan. Udah bagi-bagi jatah lah, gak usah. Nih ya, Canda ya? Tuhan tuh tidak suka yang berlebihan gitu. Harus semuanya adil. Soalnya ini kan gue bilang kayak gitu, udah cukup ya jangan serakah ya. Terus banyak reply ya fans Liverpool, Bang ini baru dipersembahin pemain muda, yang senior belum. Iya, bener juga. Jangan serakah Anda. Jangan serakah. Tapi mungkin sih peluangnya kalau mereka sehat ya. Betul. Tapi terkadang Liverpool itu ketika bertemu tim-tim semenjana ya, itu mereka suka tiba-tiba susah aja. Tapi kemarin tuh keluar memes tuh Liverpool babak pertama dan Liverpool babak kedua tuh beda. Iya. Ya, temen gue fans Chelsea kemarin japri gitu, Jer please doain banget. Kenapa? Gue pikir dia apa butuh didoain apa, karir apa. Enggak, gue butuh piala ini. Arsenal juga belum musim ini. Kalau lu yang menang, lu dapet Arsenal enggak dicengin lagi kami kan. Selamat buat Ya kami, kan? selamat buat Liverpool juara Piala Liga. Ya cukup Piala ya, cukup di situ ya. Sisanya nanti bisa yang lain. Dan apresiasi kepada para pemain muda Liverpool ya. Yes. Respect. Gokil sih emang ya. Parah sih, posnya Momennya bingung gitu. kayak mikirnya kayak aja nih para pemain kata dia komennya udah memasuki babak kedua injury pertambahan waktu, para pemain udah pikir oh ini penalti nih. Iya. Ternyata Bang Gila. Virgil. Kemarin di taman jahat banget ada yang bilang Chelsea kumpulan rapper doang anjir. Aduh, Kacau. Caicedo. Tapi emang iya maksudnya gini kalau Iya kan udah- di Sasi Iya, gitu kan. Caicedo, Enzo Fernandez nggak mau pindah aja apa gimana? Ya kan Conor Ya siapa Gallagher. tahu musim depan beda kan. Iya, ini Cole Palmer nyesel gak ya pindah ke Chelsea musim ini? Tapi kan dia bintang. Secara Betul. individu kan dia bisa berangkat ke Euro. Kali. Nico Jackson nih Berangkat gak ke Euro Cole Palmer? enggak. Cole Palmer? Enggak Udah lah. banyak ya? Buset. Cole Palmer main sebagus itu loh dia. Talent pool Inggris tuh tim juara Eropa tuh banyak banget, Jer. Sterlingnya kemungkinan gak masuk. Kan soal gitu kan, maksudnya ada banyak timnas yang katanya kalau nggak main di klub besar susah dilihat. Ya, Chelsea kan klub besar sebenarnya kan. Sorry. Palmer udah ngerasa gue daripada cadangan di City gue akan jadi pemain inti dan kunci di Chelsea. Sorry. Masih nggak cukup buat Gareth Sorry. Southgate. Pemain yang gak main di klub besar masuk Henderson, Calvin Phillips, pasti ada itu dua nama itu. Calvin galak kayaknya Kalau kagak ada dua tuh nama di squad Enggak timnas kayaknya. Inggris, free flow nih di meltdown. Gua kasih enggak sih no. kayaknya enggak sih kali ini. Nggak mungkin. Tapi gini, kalau tadi ngomongin soal legacy yang ditinggalkan ya Klopp ya. Selain Virgil lawan Nemanja Vidic yang jadi GOAT, pelatih juga nih. Klopp versus Pep. Itu terus yang diomongin nih, ya kan? Dan Klopp musim ini masih berpeluang 4 gelar. Walaupun ya tadi ya bukan yang major karena Champions League gitu. Pep versus Klopp. Pep musim kemarin treble. Iya. Ya, jadi kalau misalkan Pep musim kemarin treble terus kemudian Tapi sekarang udah gak bisa dong. Dia kan udah gak masuk champion, Klopp. Maksudnya kalau Klopp pun Iya, nggak, 3 gelar, cuman gini. gak bisa disamain tetap dong. Cuman tetap aja ketika kemarin Pep treble terus kalau misalkan musim ini Klopp 4 gelar di musim terakhirnya di Liverpool, itu menurut gua sebuah narasi yang bagus juga gitu. CV-nya bagus Pada ya. intinya adalah kita ngelihat bahwa terlepas dari banyak pelatih datang dan pergi di Premier League, trophy hoarder, pengoleksi trofi di Premier League masih 2 pelatih ini gitu loh. Dan tanpa rivalitas yang Empat semusim saywar itu ya banyak loh. sebenarnya. 4 semusim tuh banyak loh. Dan- Kalau jadi juara ya Iya. ntar ya. Maksudnya mereka gitu. benar-benar tactical battle, bukan cuma saywar gitu. Bukan. Maksudnya Iya, yang iya, kita lihat iya, pelatih-pelatih Premier League ya kan, Iya, Wenger, iya. Ferguson, Mourinho, bahkan Conte dan Tuchel, itu kan ada Iya, iya. banyak gimmicknya gitu loh. Van Bener. Hal tiduran gitu Oh, kan. itu legend. Iya kan. Maksud gue kalau top Pep class sama itu. Klopp ngasih gelar banyak, tapi sebenarnya perseteruan mereka Gua tactical battle kalau aja nggak ada. orang membandingkan secara trofi, Pep lebih unggul ya Iyalah. di atas Klopp. Tapi Kalau ditukar yuk misalnya. apa? Kalau misalnya Klopp City, Pep Liverpool. Gak kejadian jadi gue kagak kebayang sih, tetap jago-jago juga ya dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Kayak maksud gue Kan itu untuk ngukur kan. Maksudnya Iya, orang iya, bilang iya, bisa iya. nggak Ngerti apple gua. dong secara kedalaman dan tapi duit kalau banyakan kalau City. ngomongin kedalaman squad Iya. dengan si Klopp bisa lolos Liga Champions dan juga akhirnya juara Liga Champions, ya Klopp lihat dong dengan pemain yang ada ketika dia kan gagal Liga Champions gara-gara siapa tuh kipernya? Karius. Kemarin di Newcastle tuh. Yang di final yang blunder Iya. 2 kali. Itu kan dia gagal tuh. Terus habis itu kan dia juara. Maksud gue kalau ngomongin kedalaman squad ya Klopp lebih unggul dibandingkan oleh City yang dihadiahi dengan banyak pemain mega bintang kan. Tapi kalau dibandingin gue sih nggak bisa milih siapa yang bagus siapa yang nggak siap. Siap pelatih ada plus minusnya. Pada dasarnya soal pelatih itu baik ya. Cek yang ngomong sama cewek anjing. Jadi kalau Pep ke Liverpool nggak kayak Klopp di Liverpool. Apa? Kalau kan kata lu maksudnya City lebih diuntungkan lah ya Ah. dengan duit dan pemain segala macam. Nah kalau Pep yang geser ke Liverpool, Gue nggak pernah ngebayangin lagi anjing. belum tentu sekelop. Kalau gue akan coba gini, kalau misalkan gue disodorin nih, Pep versus Klopp, siapa lebih baik? Gue akan milih Pep. Kenapa? Karena sepanjang perjalanan Pep di Manchester City gitu ya,
itu dia berulang kali beradaptasi. Itu menurut gue ya. Emang pasti ada filosofi Pep main diperlihatkan di Manchester City gitu. Juego de positionnya gitu. Cuman lu harus inget musim pertama Pep di Man City itu ancur-ancuran City-nya. Dia nggak bisa menanggapi Premier League dengan secara gamblang gitu katakanlah. Dia kemudian belajar ada pentingnya second ball segala macam. Di musim kedua dia menerapkan sebuah taktik yang bisa meredam second ball dan bisa pokoknya timnya tuh jadi lebih oke lah dalam second ball gitu. Nah, kemudian sekarang kita ngelihat Pep lebih direct gitu loh. Jadi terlepas filosofinya Pep ini saklek, tapi dia tuh nggak rigid gitu loh. Dia tetap bisa beradaptasi sama keadaan dan itu yang bikin menurut gua Manchester City terlepas lo lihat dong, City itu kan nggak selalu pemainnya itu aja dari awal Pep dulu sampai sekarang. Paling Kevin De Bruyne doang. Di antara itu dia kehilangan Gundogan gitu loh. Musim ini musim baru lagi, pemainnya banyak yang baru juga, cuman masih bisa dapat hasil bagus. Nah, hal-hal kayak gitu menurut gua yang sangat-sangat menjadi poin penting di antara rivalitas antara Pep sama Klopp gitu. Tapi mungkin pembedanya kalau orang mau counter adalah ketika Pep butuh pemain untuk taktik barunya, improvement yang dibutuhkan, ya mereka punya duit gitu, mau main direct, ya udah kita beli Haaland deh, gitu loh maksud gue. Kalau maksudnya fans Liverpool akan merasa kami punya keterbatasan nih dari segi musim ini itu. kan McAllister terus Iya makanya akhirnya kan. Iya kalau soal batasan gitu. Iya kalau soal itu, space untuk mengeksplor timnya dan untuk mengembangkan taktiknya itu kan butuh pemain dong. Tapi waktu itu tuh sempat ada perdebatan Pep kalau kan ketika Pep di Barcelona dia dianugerahi dengan Xavi, Iniesta dan Messi kan, Busquets. Terus ketika di Bayern Munchen dia juga mendapatkan dana yang bukan dana, dia mendapatkan pemain-pemain yang papan atas kelas 1 dan di City kan dia mendapatkan uang pemain yang dia mau semuanya udah ada dan belum main tuh dulu kalau nggak salah sempat ada perdebatan apakah Pep bisa berhasil kalau dia berada di Man United atau Newcastle gitu, tim yang mungkin dan Newcastle dulu ya dananya sebelum sebanyak sekarang gitu. Dan kalau ngomongin Liverpool apakah Pep bisa di sana, menurut gue sih tetap sukses saja karena dia pasti akan bisa memaksimalkan seperti kata Ros bilang, ada adaptasinya dia tuh bagus, dia bisa memaksimalkan pemain muda yang ada, siapa yang ada. Dia beli pemain pun juga pasti memilih pemain gini. Udah gitu pemain ketika tahu mau dilatih Pep, dia pasti akan rela untuk pindah walaupun angkanya nggak sebesar itu. Nah ini kita balik, misalkan kita imagine gitu ya Pep kemudian di Liverpool, gue yakin dia pasti akan meminta manajemen seenggaknya untuk mendatangkan pemain-pemain yang cocok sama gaya mainnya dia, juego de positionnya dia gitu. Dan gue pikir Liverpool mungkin gayanya nggak bakal direct kayak gitu, bakal lebih ada sirkulasi bolanya lah ya. Kalau kayak gaya-gayanya Pep di Manchester City. Misalkan duitnya nggak sebanyak Manchester City, gue yakin dengan adanya Michael Edwards di situ mungkin bakal dicariin 1 atau 2 pemain yang lebih murah tapi bisa kok nih, bisa lo maksimalin gitu loh. Menurut gue ya kayak gitu. Toh Liverpool sebenarnya juga gak miskin-miskin banget. Van Dijk lumayan mahal. Betul. Gitu Alisson juga gitu. Bener. Jadi maksudnya untuk 1-2 pemain penting yang bintang mungkin bakal bisa didatengin gitu ya. Cuman pemain-pemain lainnya agak murah dikit, cuman bisa sesuai dengan skema. Sama gitu kayak loh. Klopp sekarang ngomongin mudah, Harvey Elliott. Iya, siapa betul. lagi? Dan tadi gue ngomongan City itu dipermudah ya, Pep dipermudah karena punya duit banyak, bukan berarti gue nggak melihat keberhasilan Pep sebagai pelatih. Karena kalau misalnya dari sisi lainnya gitu ya, misalnya kita ngomongin banyak duit sama dengan main bagus berprestasi, tidak juga. Man United banyak uang tapi berantakan. Nah, nggak Chelsea contohnya deh, kan mereka juga hambur banget dong, maksudnya dibanding City tapi misalnya. Chelsea juara Liga Champions udah 2 musim lalu loh. Iya, tapi maksud gue ketika abis itu kan nggak ada. Itu maksud gue kalau kita kita Roman kan? Era Roman. Maksud gue ketika kita ngomongin legacy pelatih maksudnya ini kan Klopp sama Pep nih ya kan. Nah Chelsea dengan Tuchel pun ternyata ada masalah yang terjadi, pemilik baru pun itu juga nggak bisa meneruskan ya, dan dia lebih ke gue mau pakai orang-orang gue kayak gitu kan, pasti gue buktikan gue bisa menyaingi Abramovich gitu kan. Jadi kayak orang ini aja akuisisi kantor baru ya kan, pengen orang-orang dia dibawa nih ya kan, kabinet kerja dia sendiri gitu kan. Jadi itu yang menjadi masalah, duit banyak Chelsea. Tapi hasilnya tidak seperti City karena tadi mungkin struktur, sistem dan orang-orang yang dibawa ya Ros ya, itu yang menjadi pembeda. Betul. Nah kalau hasil aja gue bacain sedikit dari City 1-0, Erling Haaland, Kevin De Bruyne menjadi Kevin De Bruyne karena di FPL poinnya 0. Dia main cuma kurang dari 10 menit, kartu kuning. Kurang ajar. Ya, dan juga mending gak usah sekalian Pep.
Terus Arsenal menang 4-1 lawan Newcastle United seperti yang diduga oleh Virzi. Sesuai versi itu gue pasti nonton anjing beneran yang Ya Virzi kan, omongin dia juga kejadian, duga anjing. Douglas Luiz cetak gol di Villa Park, gila. Kalau Arsenal Newcastle sih gue cuma mau sampaikan bahwa menurut gue Dan Burn akan lebih berbahaya dibanding Tino Livramento ya kemarin ya. Jadi ketika Livramento yang main dan bahkan gol pertamanya kan deflect dia sebenarnya tuh di situ, positioningnya juga kurang bagus, begadang worth it akhirnya. Jadi Arsenal, Rene dan juga Inter 100% di 2024 menang terus ya sejauh ini walaupun lawannya masih cenderung bisa dikalahkan tapi 25 gol dalam 6 pertandingan. Semoga terjadi di Champions League lawan Porto tanggal 13. Semoga. Ya kan Jorginho juga balas dendam ke Bruno Guimaraes. Ya akhirnya habis dijitak kepalanya dia memakai umpan-umpan. Mainan itu yang Sheffield membelahnya. lawan Wolves ya yang berantem Berantem pemainnya. Sheffield tuh. Dapat Jack kartu kuning kan? Robinson, iya. Dapat kartu kuning. Tapi kata Virzi lebih parah Kieran Dyer, Ribuan Iya Kieran sih, Dyer. itu lebih parah sih. Itu cekek cuy. Oke. Iya, yang misahin tuh Gareth Barry, Iya, lebih tim lawan. Aneh banget, aneh banget. Dan juga ada yang menang juga ya seperti dugaan Tio seperti akan juara nih Inter Nusantara. Fix. Satu langkah lagi menuju gelar juara semifinal menghadapi Palermo, bukan dari Italia. Saya juga salah nih. Dia dari Argentina. Betul, itu Yang distrik. logonya ya pal selalu terdepal. Palermo. Gol kemenangan dari Oli Mustafa, Betul. pemain Swedia, dan juga ada grafisnya. Kita lihat. Ini di medsos Inter Nusantara juga ya ini ya. Ini di laga setelahnya ya, Manhattan mengalahkan Paris 3-2 dan masuk ke final akhirnya ya, membalas. Oh kata Manhattan ya. Ya itu final musim lalu tuh, Paris lawan Iya, Manhattan. Paris kan? lawan Yang ceng-cengan Manhattan. sama Apip nih. Oh iya, Iya, betul. iya. Betul. Nah, ini dia. Waldo ya. Iya, pakai topi. Oh, tadi makanya dia udah bikin skripsi si Waldo tuh. Karena udah bersiap Inter Nusantara juara. Harusnya juara sih ya. Masa- Juara lah kalau nggak juara bubarannya Manhattan. liga nih. Pertandingannya hari Sabtu ya, tanggal 2 Maret jam 4 sore di Garuda Stadium dan ya ini dia bagannya. Dan juga bisa dilihat itu di reelsnya OneFF. OneF Football bisa lo lihat. Itu ada pertandingan kayak 3 menit lah. Bisa lo lihat gitu reelsnya jadi untuk menyaksikan pertandingannya. Di situ ada peluang-peluangnya juga ada. Gue bacain juga hasil-hasil Serie A, La Liga, Bundesliga. Serie A 4-0 Inter ngalahin Lecce. 20 kemenangan away beruntun sepanjang sejarah. Inter pertama kalinya main tim B tetap 4 gol. Terus Lautaro 22 gol, gila. Terus 3 game beruntun juga cetak 4 gol, gila. Udah selesai. Juve nyaris imbang lawan Frosinone tapi Rugani. Menang Rugani menit 95. Rugani cocok dicadangin, gak pernah ngeluh katanya. Gak ada drama, Yang penting selalu digaji, siap Bang. main, betul. Ya, Vlahovic juga gila, 9 laga terakhir, 10 gol, 2 assist. Tapi lawannya Frosinone, Verona, Empoli, Lecce, Sassuolo, Salernitana, Frosinone. Jadi tim-tim yang ya begitulah ya. Jadi belum tentu bisa nilai gimana. Dan Milan imbang lawan Atalanta. Setelah nyalip Juve, Milan belum menang di semua ajang. Kalah sama Rene juga ya. Iya kan lu bawain nih, kalah sama Rene kan 3-2 ya. Oh iya AC Milan Rene. Tapi tetap lolos. Tetap lolos. Tetap Itu lolos. Berantakan sih mainnya tapi. Itu dia. Dan di La Liga, Barcelona menang 4-0 lawan Getafe dan juga Madrid 1-0 lawan Sevilla. Gol Modric ya kalau nggak salah di menit Iya. 81. Jadi selisihnya 8 poin. Itu kalau kata Waldo, ini gabungan lebih baik dari gabungan Xavi dan Iniesta. Wey, Bukan Modric. siapa? Waldo loh yang ngomong. Apa? Kardus. Ya. Dan juga Bayern Munchen mengalahkan Leipzig susah payah dengan 2 gol Harry Kane. Nah ini juga nih menggendong nih. Ya kan menit 91 golnya. Gak apa-apa lah. Iya Hoylandnya Munchen nih. Pelan tapi party ya kan. Pelan tapi party. Sedangkan Leverkusen lawan Mainz itu udah 2-1 juga skornya di menit ketiga. Granit Xhaka cetak gol tapi selebrasinya kok pura-pura sakit ya dia. Dia kan dia megangin Fisioterapisnya udah deg-degan di pinggir lapangan. Enggak. Sebenarnya Enggak apa-apa. sebenarnya Xabi yang Bohong. tegang, tapi coachingnya tenang. Itu di latihan udah pernah dipakai selebrasi itu. Cuma kan takutnya beneran kejadian tuh, ntar orang nggak percaya. Ya jadi 2-1 lawan Mainz dan berarti La Liga sama Bundesliga selisih 1 sama 2 8 poin. Iya. Ya, Leverkusen dan Munchen dan juga Barcelona dan Si Madrid. Inter tuh berapa ya? 6 apa 5 selisihnya sama Juventus? Oh iya gue nggak lihat apa. Dan kalau nggak salah ada Masih simpanan, iya. simpanan laga kan Masih ada Inter simpanan tuh, laga. iya. Itu lebih jauh lagi. Dan kita akan lihat Banter Medsos yang juga terkait soal laga-laga yang digelar kemarin. Ada kita lihat dulu. Nah ini dia. Apakah Mas jadi PR buat Oh ini yang gitu kita omongin ya, soal jarak tadi Iya. gitu kan. Terus apa tadi komentarnya jadinya?
Selalu on point, ya. Mungkin satu lagi, Ten Hag subsnya buruk, nggak paham kondisi fisik personal dari para pemain. Lindelof udah abis gitu masih aja di lapangan. Nah, tapi kalau misalkan Lindelof ini dia mainnya back kiri kan ya? Posisi back kiri itu emang nggak ada stok lagi sih sebenarnya. No choice. Iya, no choice. Dan menurut gue itu salah satu planning squad terburuk di Man United dalam beberapa musim terakhir. Karena lu udah jelas di awal musim Shaw cedera, Malaysia cedera gitu. Terus kemudian lo datengin Reguilon. Tapi lo punya Alvaro Fernandes yang bisa jadi pelapis enggaknya nih gitu. Malah dipinjemin gitu. Ya udah habis. Sekarang siapa? Reguilon udah dibalikin. Asli. Alvaro Fernandes dipinjemin gitu. Ada ini Shaw ya. sama Malaysia cedera, nggak ada back kiri itu. Reguilon Kosong. Brentford kan Harry sekarang? Amas ada pemain muda sih. Iya. Harry Amas tapi kayak nggak berani deh. Ten Hag mainin dia. Iya. Reguilon di Brentford ya sekarang ya. Iya. Brentford. Oke, next. Nah, ini tentang Liverpool ya. Kita lihat komentarnya adalah nah, Klub Bangor punya 10 piala kebo. Iya. gimana komentarnya ini? Tapi yang lucu ya sebenarnya. Itu burungnya Liverpool di Indonesia itu dibilangnya di burung bango, tau nggak? Iya. Iya, sebenarnya Itu bukan bango. Itu Liverbird. Jadi lambang kota Liverpool itu namanya Liverbird dan itu nggak ada burung itu nggak ada, itu burung rekaan doang. Dan ada di kalau nggak salah di gedung wali kota Liverpool apa yang tinggi itu, nah itu ada tuh Liverbird di puncak gedungnya tuh. Itu emang lambang kota. Tapi di Indonesia bango. Bango bukannya gambar Spurs ya? kecap, iya. Itu ayam. Iya itu ayam di atas bola. Kalau kata Koci, kok ada klub logonya ayam. Nah ini kok bango? Iya Bradford Nah, juga itu bukan ayam bango. kan. Itu bukan bango ya, jadi Bukan bango itu. buat yang ngomong bango salah Liverbird. Kan emang ada maksudnya gimana ya? Emang ada jenis spesies yang emang gak di Indonesia ada Betul, gitu loh. betul, Nggak di betul. Indonesia. Jadi ya kita harus respect juga dong. Ya, Kalau dan- burung Inggris. Dan Liverbird itu sebenarnya nggak ada juga Jer. Itu burung Oh, rekaan. enggak. Kayak burung Garuda gitu loh. Oh, iya, Nggak iya, ada iya, itu iya. itu emang mitos gitu. Iya, jadi kita menghargai fans Liverpool aja lah. Yang Tapi di Indonesia tuh jadi kreator-kreator. bango. Kalau Brighton tuh camar ya? Brighton Seagulls itu Seagulls itu apa ya? Seagulls camar nggak sih? lupa mungkin camar ya, gue nggak tahu. Iya, jadi ini ya bagusan Seagulls ya ngomong. Seagulls sekarang. Seagulls aja lah. Ada lagi bansosnya? Apa ini? ACL Knights. CL Knight. Oh Neymar, Neymar gendut banget Terus ya? kemudian Iyalah makan party mulu. komennya Di Saudi Bang. Neymar loves ACL so much. Oh ACL-nya bukan Asian Champions League. Oh iya. ACL cedera. ACL cedera. Iya, gue inget sih dia yang nangis di final Champions sih sama pas Brazil Kalau tersingkir Bay dia juga nangis mulu. Iya, Denger apa kasihan. namanya? Kalau Brazil dibantu justru nangis sih wajar sih ya sama Iya bener Jerman. ya. Sering nangis berarti. Sering ini. nangis. Jangan-jangan tim lu nangis karena ada lu. Ya. Ada lagi bansos? Habis. Habis. Itu dia ya episode kali ini. Kalau misalnya lu punya pendapat atau sini ya. Oke, punya pendapat dan juga punya insight atau komen bisa tulis di @box2boxbola. Nanti kita akan bacain juga di Bansos Banter Media Sosial. Dan kalau punya yang ingin dipajang di sini dipersilakan ya Ya. untuk kita bikin fitur ya nanti nggak makan kalau produk lo kuliner, kalau nggak kita akan memasukkan bridging yang trupas Betul. khas lah ya yang bisa disesuaikan di situ. Dan jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng dan jangan sampai ketinggalan episode Box to Box selanjutnya. Sampai jumpa.